Shalom saudariku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam program Bagaimana Women of Wisdom. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan jika salah satu kaki kita kram? Maka otak akan memberikan perintah kepada tangan untuk memberikan balsem kemudian memijitnya. Karena pasti seluruh tubuh akan merasa tidak nyaman ketika kaki kita kram. Dan ini membuat seseorang tidak bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Oleh karena itu, otak akan memberikan perintah kepada bagian tubuh yang lain untuk saling membantu supaya kaki bisa sembuh. Sehingga semua anggota tubuh bisa maksimal kembali fungsinya dan seseorang dapat melakukan kegiatan selanjutnya. Saudariku yang dikasihi Tuhan, gambaran ini diberikan Paulus bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Bahwa sebagai gereja Tuhan mestinya harus saling membantu, saling menopang, saling peduli satu dengan yang lain. Mungkin hal ini biasa kita dengar, tetapi pertanyaannya, apakah hal ini juga biasa kita lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya? Saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan kalau kita mendengar ada saudara seiman kita dalam keadaan lemah imannya atau sedang dalam keadaan kesusahan hidup? Apakah kita cukup mendengar dan tahu saja? Ketika kita sudah mendengar dan tahu, dan kita tidak melakukan apa-apa, apakah tidak ada rasa sakit dan rasa luka atau rasa sedih di hati kita karena kita tidak melakukan apa-apa terhadap saudara seiman kita? Apakah kita damai sejahtera dengan hanya mendengarnya saja? Atau itu bahkan menjadi satu bahan cerita ketika kita berkumpul dengan jemaat yang lain? Saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai tubuh Kristus, jemaat Tuhan, ketika mendengar ada yang sedang mengalami kelemahan iman atau kesusahan hidup, seharusnya kita boleh membawanya di dalam doa. Kita datang kepada Tuhan, apalagi kita sebagai para wanita Kristen. Kita punya banyak waktu untuk berdoa. Bahkan kita boleh menangisinya di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk saudara seiman kita yang sedang bergumul. Saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita akan mengalami bagaimana jemaat yang saling menopang, yang saling peduli satu dengan yang lain. Demikian sebaliknya ketika ada jemaat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa karena karunia yang Tuhan berikan kepadanya, atau keberhasilan di dalam hidup, kita juga tidak perlu menjadi iri hati, tetapi kita harus turut bersukacita karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang mengaruniakan kepada kami hati untuk saling peduli satu dan yang lain. Kau telah merancang bahwa jemaat-Mu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus saling peduli dan menopang satu dan yang lain. Karena itu tolong kami secara khusus para wanita Kristen, bukan hanya menjadikan bahan cerita dari segala pergumulan hidup yang kami dengar dari saudara seiman kami, tetapi kami boleh menjadikannya sebagai pokok doa. Ketika kami berdoa kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh kami boleh mendoakannya, dan kami juga boleh menyatakan kepedulian segala hal yang bisa kami lakukan pada saudara seiman kami. Dan biarlah dengan demikian Tuhan boleh senang dan melihat jemaatnya sungguh adalah satu tubuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.